Kembali lagi di segmen bedah market value. Kali ini kita akan bedah market value dari klub yang dijuluki sebagai klub kaya raya. Siapa lagi kalau bukan Paris Saint-Germain. Namun ada hal unik mengenai Paris Saint-Germain di musim ini guys. Setelah di musim-musim sebelumnya Paris Saint-Germain itu terkenal merupakan klub terkaya karena berani membeli pemain-pemain mahal di atas ratusan juta euro ya. Namun di musim ini ketika Paris Saint-Germain ditangani oleh Luis Enrique, market value dari Paris Saint-Germain benar-benar membuat kita semua terkejut ya, karena market value di skuad sekarang di musim 2025-2026 dengan tercatat 24 pemain hanya sekitar 1,21 miliar euro atau sekitar 20-21 triliun saja, setara dengan market value dari Arsenal, bahkan lebih mahal dari market value Arsenal ya, yang mencapai sekitar 1,31 miliar euro. Ini adalah angka yang mengejutkan dari klub yang dijuluki sebagai klub kaya raya ya. Nah, market value dengan total 1,31 miliar euro tersebut itu ditotalkan dari semua pemain yang didaftarkan, 24 pemain. Kita akan bedah satu persatu. Kita mulai dari sang superstar atau sang pemenang Ballon d'Or, yaitu Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé bergabung bersama PSG dari tanggal 12 Agustus 2023. Dia didatangkan dari FC Barcelona. Dembélé sekarang memiliki market value sebesar 1.738,16 miliar rupiah atau setara 100 juta euro guys ya. Ini hanya setara 100 juta euro ya, setara 100 juta euro atau mendekati 150 juta euro untuk Dembélé. Wajar banget dia memiliki market value yang cukup tinggi di PSG mengingat kontraknya masih tersisa 2 tahun lagi. Kemudian dia juga merupakan pemenang Ballon d'Or. Walaupun Dembélé itu adalah pemain yang rawan cedera, namun karena prestasinya di PSG, hal itu membuat market value dari Dembélé naik ya. Apalagi di musim kemarin dia membawa PSG untuk mencatatkan sejarah ya. PSG berhasil memenangkan bukan Ballon d'Or dong, memenangkan Champions League untuk pertama kalinya, dan hal itu juga membuat Dembélé mendapatkan penghargaan Ballon d'Or, dan kemungkinan besar di musim depan market value dari Dembélé ini bisa naik lagi guys. Apalagi Dembélé itu kabarnya di musim ini dia itu sedang nego untuk naik gaji di PSG ya, walaupun tawaran itu ditolak oleh manajemen gitu. Namun kita tunggu sampai akhir musim nanti, dan gue yakin jika Dembélé ini market value-nya akan naik guys. Nanti kita akan bahas lagi ya. Oke, kemudian kita lanjut ke pemain kedua. Ini merupakan pemain muda dan juga salah satu wonderkid yang gua pantau sendiri, yaitu Désiré Doué. Doué bergabung bersama PSG dari tanggal 17 Agustus 2024. Dia didatangkan dari Rennes ya, dan kontraknya berakhir hingga 30 Juni 2029. Masih ada 3 musim lagi Doué bersama PSG, dan Désiré Doué memiliki market value sebesar 1.564,35 miliar rupiah ya, atau setara 80 juta euro. Mahal banget untuk pemain muda, namun menurut gua setara untuk Doué, karena menurut gua Doué ini merupakan investasi jangka panjangnya Enrique dan juga PSG. Dengan sisa kontrak 3 tahun dan juga cara bermainnya dan juga prestasinya ini cukup setara lah harganya, tidak terlalu mahal. Apalagi Doué sekarang berlabel pemain timnas Prancis, wajar banget jika market value-nya tinggi ya. Oke, mungkin kita lanjut ke pemain selanjutnya guys. Ini ada Bradley Barcola. Sama seperti Doué, Barcola ini merupakan pemain muda yang dimiliki oleh PSG dan juga pemain muda yang berlabel timnas Prancis ya. Barcola didatangkan oleh PSG pada tanggal 31 Agustus 2023 ya. Jadi dia itu datang di akhir-akhir musim, dan di akhir-akhir musimnya Lionel Messi ya. Nah, Barcola didatangkan dari Olympique Lyon dan sisa kontraknya hingga 30 Juni 2028. Tersisa 2 tahun lagi untuk
untuk Barcola. Barcola memiliki market value sebesar 1.216,71 miliar rupiah atau setara 60 sampai 70 juta euro ya. Mungkin bisa dikatakan sedikit mahal dengan sisa kontrak 2 tahun lagi, dan juga Barcola di musim ini kurang diandalkan oleh Luis Enrique ya, sering dijadikan super sub saja, tidak dijadikan starter. Mungkin akan ada penurunan ya di musim depan karena memang durasi kontraknya juga semakin menyusut. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini disebut sebagai pemain, dan gue setuju banget jika pemain ini berhak mendapatkan Ballon d'Or, dan juga dia itu merupakan salah satu pemain yang membawa PSG, yang dia itu memiliki dampak besar ketika PSG menjuarai Liga Champions untuk pertama kalinya, yaitu Kvicha Kvaratskhelia, Kvara Maradona, Kvara Pele, Kvaratskhelia. Nah, Kvaratskhelia bergabung bersama PSG pada tanggal 17 Januari 2025. Pemain ini merupakan pemain proyekannya Luis Enrique. Nah, dia didatangkan dari Napoli dan kontraknya akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2029. Kvicha Kvaratskhelia memiliki market value sebesar 1.564,35 miliar rupiah, hampir 100 juta euro, dan mendekati market value-nya Dembele ya, dengan sisa kontrak 3 tahun lagi. Dan juga penampilannya bersama PSG di 2 musim terakhir, menurut gua di akhir musim ini market value dari Kvicha Kvaratskhelia ini pastinya akan naik ya. Dan gue setuju jika salah satu kandidat Ballon d'Or terbesar di tahun ini adalah Kvaratskhelia. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar guys. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ada Gonçalo Ramos ya, salah satu striker andalan di generasi barunya Portugal. Nah, Gonçalo Ramos bergabung dengan PSG pada tanggal 1 Januari 2024. Dia didatangkan dari Benfica dan kontraknya berakhir pada tanggal 30 Juni 2028. Nah, Gonçalo Ramos memiliki market value sebesar 608,36 miliar rupiah. Ini antara 30 sampai 40 juta euro ya. Cukup setara lah untuk Ramos, apalagi sekarang dia kurang diandalkan banget ya oleh Luis Enrique dan menjadi pemain penghangat bangku cadangan gitu. Jadi setara lah untuk market value 608 miliar ini, mengingat kontraknya yang masih 2 tahun bersama PSG. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini ada Ibrahim Mbaye. Ini merupakan salah satu pemain muda ya. Nah, dia bergabung pada tanggal 1 Juli 2025. Dia merupakan debutan dari akademinya PSG dan kontraknya berakhir 30 Juni 2028 dengan market value 521,45 miliar rupiah ya. Ini cukup mahal menurut gua untuk pemain muda. Mungkin ini adalah salah satu strategi marketingnya dari PSG untuk mendapatkan keuntungan besar dari menjual pemain muda, ataupun strategi untuk tidak menjual Ibrahim Mbaye ini guys. Jadi PSG itu sengaja mematok harga yang mahal agar pemain ini tidak lepas ya. Karena sekarang PSG lebih mengutamakan pemain-pemain akademi, tidak seperti PSG di era dulu. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini juga pemain muda, yaitu Quentin Njanto. Dia tanda tangan kontrak senior pada tanggal 1 Juli 2025. Dia merupakan debutan dari akademinya PSG. Kontraknya sampai 30 Juni 2028, sama seperti Mbaye ya. Dan dia memiliki market value yang sangat murah, yaitu 121,67 miliar rupiah guys. Ini murah banget karena hanya setara 8 sampai 10 juta euro ya. Nah, mungkin PSG ingin menjual Quentin Njanto di bursa transfer yang akan mendatang ya. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini adalah pemain yang ketika dia masuk PSG itu mengguncang internet, tidak mengguncang juga sih, tapi menjadi perbincangan hangat di internet, yaitu ada Dro Fernandes. Dro Fernandes bergabung bersama PSG pada tanggal 26 Januari 2026. Dia direkrut dari Barcelona, dari La Masia tepatnya, dan kontraknya berakhir 30 Juni 2030 dengan market value 173,82 miliar rupiah atau setara 10 juta euro ya. Hanya 10 juta euro jika
kurs euronya itu 17.000 ya. Nah, untuk Dro Fernandes masih murah banget dan menurut gua ini ada opsi untuk dijual lagi oleh PSG. Tapi kalau misalkan dia performanya bagus, kemungkinan dipertahankan karena merupakan salah satu investasi klub juga, mengingat kontraknya masih ada 4 tahun lagi hingga 2030 ya. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ada salah satu pemain Asia yang membela PSG, yaitu Kang In Lee. Kang In Lee bergabung bersama PSG sejak 8 Juli 2023. Dia didatangkan dari Mallorca guys, atau Mallorca. Dia kontraknya berakhir hingga 30 Juni 2028. Dia memiliki market value 486,89 miliar rupiah atau setara 20 sampai 25 juta euro ya. Cukup murah, menurut gue cukup murah. Karena memang Kang In Lee juga jarang banget dijadikan starter oleh Luis Enrique ya. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ada Seny Mayulu. Ini juga merupakan salah satu pemain muda ya, karena debutan dari akademi. Kontraknya berakhir pada tanggal 1 Januari 2024 dan dia bergabung pada 1 Januari 2024 dan durasi kontraknya berakhir 30 Juni 2027 dan memiliki market value sebesar 695,27 miliar rupiah. Cukup mahal ya untuk Mayulu, karena Mayulu ini merupakan pemain muda dan kontraknya hanya tersisa 1 musim lagi. Entah ini merupakan strategi agar Mayulu tidak keluar dari PSG, ataukah memang ini merupakan strategi supaya PSG bisa mendapatkan keuntungan besar dari Mayulu ya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar guys. Mungkin kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz bergabung bersama PSG pada tanggal 30 Agustus 2022. Salah satu pemain PSG sekarang yang pernah bermain dengan Mbappe, Neymar dan juga Messi. Nah, dia didatangkan dari Napoli dan durasi kontraknya berakhir pada tanggal 30 Juni 2027 dan Fabian Ruiz memiliki market value sebesar 695,27 miliar rupiah atau setara ini masih cukup tinggi di angka 30 juta euro ya, mengingat kontraknya berakhir 1 tahun lagi. Mungkin market value nyampe 30 juta euro untuk Fabian Ruiz karena Fabian Ruiz itu berlabel timnas Spanyol ya. Walaupun memang menurut gua penampilannya kurang banget, apalagi di eranya Enrique. Dia jarang banget dijadikan starter, lebih ke super sub saja ya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar guys. Kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini juga merupakan pemain muda yang debutnya itu di eranya Lionel Messi, yaitu Warren Zaïre-Emery. Nah, Warren Zaïre-Emery tanda tangan kontrak senior karena dia debutan dari Akademi PSG pada tanggal 1 Juli 2022 dan durasi kontraknya berakhir pada tanggal 30 Juni 2029. Dia memiliki market value yang cukup tinggi, yaitu 1 triliun 42,90 miliar atau setara hampir 60 juta euro ya. Cukup mahal menurut gua. Walaupun memang mungkin karena durasi kontrak yang 3 tahun lagi, atau memang karena PSG tidak mau menjual Emery ya. Mungkin seperti itu karena dia merupakan pemain muda yang sekarang sangat diandalkan oleh Luis Enrique dan performanya bagus banget ya. Kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ada pemain yang mengatakan jika pemain terbaik di MLS adalah Lionel Messi dan pemain terbaik di Saudi Pro League atau Liga Arab itu Joao Felix, dan dia merupakan pemain Portugal yaitu Joao Neves. Joao Neves bergabung dengan PSG pada tanggal 5 Agustus 2024. Dia didatangkan dari Benfica dan durasi kontraknya berakhir hingga 30 Juni 2029 dan Joao Neves memiliki market value sebesar 1 triliun 911 miliar,98 juta rupiah ya. Jadi dia itu kontraknya hampir 100 juta euro. Mungkin ini cukup mahal, namun karena dia memiliki penampilan yang cukup bagus dengan PSG, kemudian dia juga merupakan salah satu pemain muda PSG, investasi jangka panjangnya PSG, market value sebesar ini adalah strategi marketing dari PSG supaya Joao Neves itu tidak keluar ya. Menurut gua itulah mengapa market value-nya sangat tinggi.
Mungkin kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini adalah pemain dari Portugal lagi dan pemain yang performanya lagi naik, yaitu Vitinha. Vitinha juga bermain di eranya Messi, Neymar dan Mbappe ya. Nah, Vitinha bergabung dengan PSG pada tanggal 1 Juli 2022. Dia didatangkan dari FC Porto dan durasi kontraknya berakhir 30 Juni 2029 dengan market value sebesar 1 triliun 911,98 miliar rupiah. Cukup sepadan dan juga ini merupakan strategi marketingnya PSG agar Vitinha tidak keluar dari PSG ya. Itulah alasan mengapa market value dari Vitinha sangat-sangat mahal guys. Dan kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ada pemain yang gagal di AFCON tapi dia berharap bisa memenangkan Piala AFCON, yaitu Achraf Hakimi ya, kapten dari Maroko. Kemudian Hakimi bergabung bersama PSG pada tanggal 6 Juli 2021. Dia didatangkan dari Inter Milan dan durasi kontraknya berakhir pada tanggal 30 Juni 2029. Hakimi memiliki market value sebesar 1 triliun 390,53 miliar rupiah, hampir 100 juta euro, 80 sampai 90 juta euroan lah. Cukup mahal dan juga setara untuk penampilan dan performa Hakimi di PSG ya. Cukup setara. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini merupakan pemain yang sudah berada di ujung karirnya, yaitu Lucas Hernandez. Lucas Hernandez bergabung bersama PSG pada tanggal 9 Juli 2023. Dia didatangkan dari Bayern Munchen dan dia memiliki market value sebesar 347,63 miliar rupiah. Murah, cukup murah mengingat karena usianya yang sudah cukup tidak prime lagi dan cukup tua, cukup murah dan setara untuk Lucas Hernandez ya. Kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ada pemain yang sangat gua sukai ketika dia bermain bersama Lionel Messi dan juga dia itu sedikit klop dengan Lionel Messi ya, dan dia orang Portugal. Dia adalah Nuno Mendes. Nuno Mendes bergabung bersama PSG pada tanggal 1 Juli 2022. Dia didatangkan dari Sporting Lisbon dan durasi kontraknya berakhir hingga 30 Juni 2029. Ada 3 tahun lagi Nuno Mendes bersama PSG. Dia memiliki market value sebesar 1 triliun 303,62 miliar rupiah atau setara 70 juta euroan ya. 60 sampai 70 atau 70 sampai 80 juta euro gitu. Nah, cukup setara untuk Nuno Mendes mengingat Nuno Mendes selalu menjadi starter di era beberapa pelatihnya PSG dan performanya bagus banget dan setara lah market value segini gitu. Dan kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini ada Lucas Beraldo. Lucas Beraldo bergabung bersama PSG pada tanggal 1 Januari 2024. Dia didatangkan dari Sao Paulo ya, dan durasi kontraknya berakhir 30 Juni 2028 dengan market value yang cukup murah, yaitu 347,63 miliar rupiah, setara 20 hingga 25 juta euro. Cukup murah ya. Dan kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ada sang kapten dari PSG, yaitu Marquinhos, pemain yang paling lama membela PSG di skuad sekarang. Dia bergabung dengan Paris Saint-Germain dari tanggal 19 Juli 2013. Dia didatangkan dari AS Roma dan durasi kontraknya berakhir 30 Juni 2028 dengan market value yang murah menurut gua, 521,45 miliar rupiah atau setara 30 juta euro ya. Cukup murah untuk Marquinhos atau setara sih, karena memang usianya yang sudah tidak muda lagi. Menurut gua market value segini juga mungkin karena dia kapten dari PSG dan juga dia berlabel timnas Brazil ya. Dan kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ada Ilya Zabarnyi. Ilya Zabarnyi bergabung bersama PSG pada tanggal 12 Agustus 2025. Dia didatangkan dari Bournemouth dan kontraknya berakhir pada tanggal 30 Juni 2030 dengan market value yang cukup mahal, yaitu 782,17 miliar. Mungkin market value sebesar ini karena memang durasi kontraknya masih tersisa 4 tahun lagi hingga 2030 guys. Dan kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini ada Willian Paco atau Willian Paco ya. Dia bergabung bersama PSG dari tanggal 9 Agustus 2020
Dia didatangkan dari Eintracht Frankfurt ya, dan kontraknya berakhir pada tanggal 30 Juni 2029 dengan market value yang cukup tinggi, yaitu 1.216,71 miliar rupiah. Cukup tinggi menurut gua. Gimana menurut kalian? Coba tuliskan di kolom komentar guys. Kemudian kita masuk ke posisi penjaga gawang. Ada posisi penjaga gawang ya. Kiper ketiganya PSG yaitu Renato Marin. Marin bergabung bersama PSG pada tanggal 17 Juli 2025. Dia didatangkan dari AS Roma dan durasi kontraknya berakhir 30 Juni 2030 dengan market value yang murah banget, yaitu 8,69 miliar rupiah. Ini murah banget guys. Murah karena hanya setara 5 juta euro ya. 5 juta euro dengan kontrak 4 tahun lagi. Ini murah banget ya. Dan kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini adalah kiper kedua yaitu Matvei Safonov, tapi dia sering dijadikan starter di Liga Champion ya. Nah, Matvei Safonov bergabung dengan PSG dari tanggal 1 Juli 2024. Dia didatangkan dari FK Krasnodar ya. Dia memiliki market value yang murah yaitu 382,40 miliar rupiah dengan durasi kontrak 3 tahun dan juga performanya yang cukup bagus. Murah menurut gua untuk Matvei Safonov. Mungkin di musim depan akan mengalami kenaikan harga ya, atau market value. Kemudian kita lanjut ke pemain terakhir. Ini merupakan pemain terakhir, kiper utamanya PSG sekarang, yaitu Lucas Chevalier. Lucas Chevalier bergabung bersama PSG pada tanggal 9 Agustus 2025. Dia didatangkan dari Losce Lille, klubnya Calvin Verdong. Dia memiliki durasi kontrak hingga 30 Juni 2030 dengan market value sebesar 521,45 miliar rupiah. Cukup murah guys ya, cukup murah. Nah, itulah 24 pemain market value 24 pemain PSG di musim ini, dan jika ditotalkan semuanya sekitar 1,31 miliar euro atau setara 20 hingga 21 triliun rupiah ya. Murah banget untuk PSG yang mendapatkan julukan sebagai klub kaya ya, kemudian berprestasi juga, namun ternyata market value-nya hanya setara Arsenal guys. Ini cukup keren ya untuk PSG ketika ditangani oleh Luis Enrique ya. Jadi benar-benar meminimalisir budget tapi mendapatkan prestasi yang benar-benar besar. Dan kabarnya di musim ini PSG menjadi klub yang paling mendapatkan keuntungan atau klub yang memiliki keuntungan terbesar dari jual beli pemain guys. Itu adalah efek dari Luis Enrique ya. Untung saja PSG membuang Mbappe, karena setelah membuang Mbappe keuntungan dapat, kemudian market value-nya sepadan, market value-nya kecil, kemudian prestasi juga dapat ya. Gimana menurut kalian? Coba tuliskan pendapat kalian mengenai market value skuad PSG kali ini, dan coba tuliskan di kolom komentar klub mana lagi yang harus kita bedah market value-nya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe guys. Sampai berjumpa di video segmen bedah market value selanjutnya. Terima kasih banyak.